Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasya Nabila Lutan, mahasiswa BINUS University jurusan Bisnis Law. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai korelasi keabsahan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kontrak Elektronik. Dalam pasal 1313 KUH PER yang mana menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, dengan hal tersebut dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat dan melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu kesepakatan, di mana hal tersebut akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya. Nah, hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi dan dilaksanakan agar terwujud sebuah perjanjian yang sah baik secara lisan maupun tulisan. Lalu syarat sah perjanjian atau kontrak. Nah, suatu kontrak atau perjanjian dikatakan sah secara yuridis apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH PER. Nah, syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Jenis-jenis perjanjian atau kontrak. Nah, dalam hal ini ada dua, yaitu kontrak menurut sumbernya dan kontrak menurut namanya. Dan dalam kontrak menurut sumbernya itu tuh merupakan pengulangan kontrak yang didasarkan kepada tempat suatu kontrak itu ditemukan. Dalam hal ini ada 5 macam perjanjian atau kontrak dari sumbernya, yaitu perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan. Lalu perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik. Lalu perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Nah, yang keempat, perjanjian yang bersumber dari hukum acara. Dan yang terakhir, perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Lalu kontrak menurut namanya. Nah, pada pasal 13-19 KUH PER ada 2 macam bentuk kontrak, yaitu kontrak nominat atau bernama dan kontrak inominat atau tidak bernama. Nah, kontrak nominat adalah kontrak yang dikenal dalam KUH PER seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, lalu pemberian kuasa, penangguhan utang, perdamaian, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua, kontrak inominat atau tidak bernama, yaitu kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang belum mengenal KUH PER seperti leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, lalu kontrak karya, keagenan, lalu production sharing, dominance agreement, dan lain-lain. Kontrak elektronik atau perjanjian tidak bernama. Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE, yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Nah, dalam pasal 1 angka 5 sistem elektronik disebutkan bahwa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau kontrak elektronik sudah mempunyai pengertian yang pasti dan jelas serta telah memiliki landasan hukum yang kuat apabila ingin dilaksanakan. Syarat sah kontrak elektronik yaitu terdapat kesepakatan para pihak, lalu dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Kemudian dalam pasal 18 UU ITE menjelaskan tentang tata cara penggunaan perjanjian atau kontrak elektronik. Nah, adapun tata cara penggunaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam
kontrak elektronik mengikat para pihak. Lalu yang kedua, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Yang ketiga, jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Lalu yang keempat, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Lalu yang terakhir, jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik dapat digunakan apabila melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan transaksi elektronik. Nah, adapun yang dimaksud dalam hal tersebut adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Lalu, apabila terjadi sengketa hukum akibat dari kontrak elektronik yang dibuat, maka para pihak mempunyai hak untuk memilih pilihan hukum yang mana yang akan diselesaikannya, termasuk memilih untuk diselesaikan melalui forum pengadilan yang ada di negara Indonesia maupun di luar Indonesia yang memakai ketentuan-ketentuan hukum internasional sepanjang itu di perjanjian dan dalam perjanjian kontrak tersebut. Lalu yang terakhir, apabila para pihak tidak memilih pilihan hukum yang mana untuk menyelesaikan sengketa timbul akibat perjanjian elektronik yang dibuatnya, maka yang berlaku adalah hukum perdata internasional. Lalu yang terakhir, korelasi keabsahan perjanjian dalam KUH PER dan kontrak elektronik. Nah, dalam hal ini suatu perjanjian yang dibuat baik secara konvensional maupun secara elektronik adalah merupakan secara sah yuridis apabila perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1320 sampai 1337 KUH PER, di mana syarat-syarat tersebut merupakan syarat subjektif dan objektif bagi sebuah perjanjian. Nah, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan konsekuensi yuridis. Lalu apabila dalam suatu perjanjian syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Lalu yang terakhir, apabila dalam suatu perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Berikut yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.